Cerita diakhiri dengan tragis, dengan keadaan mengenaskan Bima dan Ayu meninggal dunia setelah beberapa bulan kejadian tersebut. Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, jangan lupa klik tombol merah di bawah dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari YouTube channel aku. Oke semua, di video kali ini aku akan sedikit membahas hal-hal mistis yang sempat viral di Indonesia. Oke teman-teman, hal mistis yang pertama yaitu pocong ririn. Jadi pocong ririn ini adalah suatu kisah mistis nyata yang ditulis oleh sebuah akun Twitter yang bernama Wangsa Wiratanudata. Jadi kisah mistis nyata ini menceritakan tentang sekelompok pendaki yang beranggotakan 7 orang yang ingin mendaki ke Gunung Salak, terdiri dari 4 pria dan 3 wanita. Lalu mereka menawari pria remaja berusia 17 tahun bernama Arya yang berprofesi sebagai porter untuk menjadi guide mereka. Saat malam pun tiba, mantel seorang pendaki yang bernama Ririn hilang. Bahkan setelah mencari kemana-mana, tak ada satupun dari mereka yang menemukan mantel Ririn, sampai mereka memutuskan untuk mencarinya esok pagi. Malam semakin larut, semua pendaki tertidur pulas. Arya, si guide, masih berjaga dan keanehan pun mulai terjadi. Saat itu Arya melihat mantel Ririn melayang-layang di udara hingga menghilang. Arya yang saat itu masih terbangun karena harus ronda dan menjaga rombongan, tiba-tiba Ririn dan Laras temannya meminta Arya untuk menemaninya untuk buang air kecil. Pada saat menuju sungai, Arya melihat mantel Ririn yang tergeletak di sebuah batu besar. Tanpa pikir panjang, Arya pun langsung mengambil mantel Ririn dan pergi bersama Ririn dan Laras tanpa menceritakan hal yang terjadi sebelumnya. Hingga malam ketiga pun tiba, inilah saat yang paling mengerikan dari cerita ini. Ketika Ririn masuk ke dalam tenda, ia mengenakan mantel tersebut. Tiba-tiba ia keluar dengan berteriak sekencang-kencangnya dan menjadi kesurupan. Berbagai usaha ia lakukan untuk melepaskan mantel tersebut, tetapi semua usahanya itu gagal. Dan hal yang paling mengejutkan adalah ketika Ririn tiba-tiba berubah menjadi pocong dan melompat-lompat keluar tenda. Teman-temannya pun semakin panik, ditambah lagi api unggun yang tiba-tiba mati dan senter yang tiba-tiba tidak berfungsi. Dan pada akhirnya mereka pun memutuskan untuk turun ke kaki gunung mencari bantuan, diikuti oleh Ririn yang telah berubah menjadi pocong. Ririn melompat dari satu pohon ke pohon yang lain. Saat tiba di perkampungan warga, sekelompok pendaki itu bertemu dengan ayahnya Ririn. Lalu setelah mengetahui apa yang terjadi, ayah Ririn mengatakan bahwa mantel tersebut adalah miliknya yang sudah dikuasai oleh jin. Dan ternyata mantel tersebut sebagai alat perjanjian antara ayahnya Ririn dengan si penghuni mantel tersebut, yang merupakan penunggu pertambangan milik ayahnya Ririn. Dan ternyata mereka membuat perjanjian, jika ada yang menggunakan mantel tersebut, maka orang itu akan berubah menjadi pocong. Dan jika tidak dilepaskan dalam waktu 7 hari, maka yang menggunakan mantel tersebut akan meninggal. Hingga pada akhirnya ayah Ririn membawa orang pintar untuk mencari Ririn. Dan warga setempat sempat bercerita bahwa mereka melihat Ririn sempat bergentayangan di sekitaran rumah warga. Dan malam ke-7 pun tiba. Mereka akhirnya menemukan pocong Ririn yang sedang nangkring di atas rumah warga. Akhirnya Ririn berhasil tertangkap setelah berjam-jam lamanya, dan warga pun berhasil melepaskan tali kain kafan yang melilit tubuhnya Ririn. Kafan tersebut kembali berubah menjadi mantel dan Ririn pun terbebas dengan keadaan telanjang dan badannya yang kotor. Oke, lanjut yang kedua, yaitu rumah Eyang. Rumah yang mirip townhouse ini terletak di Jalan Magelang, di belakang pertokoan dan deretan ruko. Alamat rumah asli tidak dicantumkan sebab menjaga privasi si penghuni rumah yang baru. Menurut pengakuan Mister, rumah itu adalah peninggalan Eyangnya yang 10 tahun sudah tak dihuni. Dan Mister adalah pemilik atau penghuni rumah tersebut saat itu. Dan salah satu kejadian paling seram adalah ketika seorang ibu yang merupakan kerabat dari salah satu penghuni rumah seram ini menginap. Saat itu si ibu
ditempatkan di kamar tengah yang sebenarnya tidak pernah ada yang berani tidur di kamar tersebut. Dan keadaan masih aman terkendali sampai tiba-tiba sekitar jam 2 pagi, si ibu ini keluar kamar sambil engos-engosan menuju ruang tengah yang dijadikan tempat tidur semua penghuni. Dan ketika bertanya si ibu ini kenapa, ibu ini menceritakan bahwa ia telah diintip oleh sesosok makhluk dari atas ventilasi atap. Mister dan penghuni yang lain juga sempat mendapati hal-hal mistis seperti lemari dari salah satu kamar bergoyang-goyang tanpa sebab, gadis yang rambutnya mirip kain pel keluar dari kebun, kebakaran anglo yang menyala sendiri setelah disiram air, perempuan yang tertawa, ketukan di pintu, penampakan gadis berbaju merah, dan orang yang mandi lalu menyalakan lampu. Dan ternyata bekas penghuni rumah itu meninggal karena bunuh diri. Menurut pengakuan Mister, di Instagramnya rumah itu saat ini sudah dijual oleh keluarganya, jadi artinya rumah itu bukan lagi milik keluarga Mister. Dan sebelum itu, rumah itu juga sempat dibacakan surat ruqyah yang membuat rumah itu mungkin lebih nyaman dan berkurang kesan seram. Oke, kita lanjut yang ketiga, yaitu bus berhantu yang dialami oleh Heby Agus Kurnia. Bulan Juni 2019 lalu juga beredar cerita seram dari seorang penumpang bus malam, yaitu Heby Agus Kurnia. Kali ini kisah yang mencekam bukan berlatarkan bangunan atau lokasi yang angker, melainkan berlatarkan transportasi umum. Buat kalian yang sering naik bis di malam hari, kalian harus tahu cerita yang sempat dialami oleh Heby Agus Kurnia. Cerita bermula ketika Heby ingin ke Bandung menggunakan bis dari Bekasi. Ia menaiki sebuah bus jurusan Bekasi-Bandung. Awalnya Heby tidak merasakan kejanggalan-kejanggalan atau hawa-hawa menyeramkan, hingga akhirnya ia memutuskan untuk tidur sejenak. Selang beberapa jam lalu, ia mulai merasakan kecurigaan. Ia merasakan semua penumpang bersikap tidak wajar dan tidak seperti manusia pada umumnya. Melainkan para penumpang tersebut hanya duduk diam dan tegap, tanpa berekspresi dan dengan muka pucat. Bahkan menurut Heby saat itu, kondisi bus tersebut sangatlah penuh. Tetapi tidak ada obrolan apapun, yang artinya sunyi sepi. Heby pun semakin curiga ketika ia menanya kepada penumpang sebelahnya, tetapi penumpang sebelahnya tidak bereaksi apapun. Pada akhirnya, Heby memutuskan untuk melakukan snap story di Instagramnya, mengatakan bahwa Heby sedang berada di dalam bus yang mencurigakan. Ia berpikir bila terjadi sesuatu atau hal-hal yang tidak diinginkan, setidaknya followersnya tahu bahwa Heby berada di bus tersebut. Hal mencekam pun muncul saat Heby mulai merekam suasana bus malam itu. Dan ternyata di dalam videonya tidak ada siapa-siapa. Yang padahal pada saat itu suasana di dalam bus ramai dan penuh. Dan lebih mengerikannya lagi, Heby merasa bahwa bis malam tersebut tidak kunjung sampai di lokasi. Namun pada lokasi tertentu Heby memutuskan untuk turun. Dan ketika dia turun ingin membayar ongkos kepada supir tersebut, ternyata ongkosnya ditolak dan Heby pun tidak membayar. Dan yang alhamdulillahnya lagi, Heby selamat dan tidak terjadi hal-hal suatu apapun. Nah, ini dia yang keempat. Kisah yang sempat viral, bahkan viral banget, yaitu KKN di Desa Penari. Kisah ini disebut-sebut terjadi pada pertengahan tahun 2009, yang lokasinya berada di daerah Jawa Timur dan kotanya disamarkan menjadi kota. Anggota KKN dalam kisah aslinya berjumlah 14 orang. Tetapi hanya 6 orang yang disebutkan dalam kisah tersebut. Tentu saja dengan nama samarannya, yaitu Ayu, Widya, Nur, Wahyu, Anton, dan Bima. Dituliskan bahwa mereka harus menghabiskan waktu 6 minggu masa KKN di sebuah desa di dalam hutan. Nah, teman-teman, di sini aku menceritakan kisah KKN di desa ini dengan sudut pandang Nur. Selama berada di desa tempat KKN, Nur dan kawan-kawan diterima oleh Pak Prabu yang menjabat sebagai kepala desa. Pada awalnya, Pak Prabu ini menolak untuk diadakannya KKN di desa itu. Tapi Pak Prabu tidak memberitahu apa alasannya. Pada mulanya, ada sesosok jin yang menempel pada si Widya. Karena sejak awal kedatangannya, Widya sudah mendengar suara gamelan di tengah hutan. Nah, di cerita ini,
ternyata ada orang-orang yang bisa berhubungan dengan dunia gaib, yaitu Mbah Buyut dan Nur. Mbah Buyut ini adalah orang pintar di desa. Jadi Mbah Buyut dan Nur merasa bahwa Widya lah yang terancam. Widya terancam oleh sesosok jin yang bernama Badarawuhi, yaitu jin penari di desa hutan itu. Singkat cerita, Badarawuhi ini berhasil merayu seorang anggota KKN yang bernama Bima. Jadi ternyata Bima ini naksir kepada Widya untuk membuat perjanjian. Si penari cantik ini yang diyakini Bima seorang manusia bukan jin, memberikan mustika gelang saktinya ini kepada Bima. Bima ini harus memberikan gelang mustika itu kepada Widya agar Widya bisa mencintai Bima. Namun sialnya, Badarawuhi juga merayu Ayu, seorang anggota KKN yang juga naksir Bima. Ayu, Badarawuhi memberikan selendang saktinya, yang dalam kisahnya bahwa yang menggunakan selendang sakti itu tidak akan ditolak oleh pria manapun. Dan hasilnya, sebelum Bima memberikan gelang sakti itu kepada Widya, Badarawuhi telah memberikan selendang saktinya terlebih dahulu kepada Ayu. Dan pada akhirnya, Bima dan Ayu melakukan perbuatan yang melanggar batas, berupa berhubungan badan di tempat yang dianggap keramat oleh warga. Cerita diakhiri dengan tragis, dengan keadaan mengenaskan. Bima dan Ayu meninggal dunia setelah beberapa bulan kejadian tersebut. Setelah itu, Widya bercerita bahwa ia sempat melihat Bima dikelilingi ular bersisik hijau dan Ayu menari untuk para jin. Keduanya dalam KKN di desa penari, mereka disebut telah melanggar norma dan harus ditumbalkan. Namun mengingat kisah soal Badarawuhi yang selalu meminta tumbal penari perempuan yang masih perawan, nasib Widya memang lebih baik. Dia beruntung dan selamat. Selendang dan gelang sakti milik Badarawuhi saat ini sudah diamankan oleh Nur di dalam kotak kayu. Jadi ngomong-ngomong soal Nur, keselamatannya memang dikisahkan lebih terjamin. Sebab rupanya Nur ini memiliki penjaga gaib bernama Mbah Duk, yang sanggup melawan setengah penunggu hutan di desa KKN tersebut. Dan ternyata di desa ini tidak ada satupun remaja yang tinggal. Ini semata-mata demi menjaga nyawa pemuda-pemudi agar tak lagi jadi tumbal. Sebagaimana mereka yang nisannya memenuhi pemakaman di sana, yang masing-masing nisannya ditutupi oleh kain hitam. Nah teman-teman, jadi itu beberapa kisah nyata mistis yang sempat viral di Indonesia. Mungkin banyak dari kalian yang sudah mendengar cerita lengkapnya. Dan sekian dari aku, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Dan tunggu video selanjutnya. Terima kasih, wassalamualaikum, dadah.